Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan kita boleh tetap bersemangat menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami sangat berterima kasih oleh karena kebaikan demi kebaikan yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui perenungan firman-Mu, kami terus diingatkan untuk kami hidup senantiasa memuliakan Engkau. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, demi Kristus kami memohon. Amin. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam perenungan kita pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 25 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun saya hanya akan membaca ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang panjang sabar, yang selalu menunggu dengan sabar, dengan setia, supaya umat yang dikasihinya bertobat dan kembali kepada Allah. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Yeremia menyampaikan kebenaran firman Allah supaya mereka sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, meninggalkan segala hal-hal yang jahat yang mereka lakukan. Kalau kita lihat di dalam hal ini, dikatakan 23 tahun Yeremia menyampaikan firman Tuhan. Bahkan nabi-nabi Tuhan juga supaya umat sadar, umat bertobat dan jangan hidup dalam kejahatan. Namun kita melihat dalam masa yang begitu panjang, umat Allah dengan segala kedegilan hati mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Mereka terus hidup di dalam dosa, menyakiti hati Tuhan, menyembah ilah-ilah lain, melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga melalui Nabi Yeremia, Allah menyampaikan hukuman kepada umatnya. Dikatakan mereka akan ditawan di Babel, dibuang di Babel, dan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Hukuman Allah itu dikatakan selama 70 tahun. Tentu ini suatu masa yang lama sekali, karena kedegilan hati mereka, karena mereka mengeraskan hati untuk berbalik kepada Allah. Tuhan menghukum mereka, dan kita tahu Bapak Ibu, hukuman yang Allah berikan adalah juga bentuk kasih Tuhan untuk mendidik umat supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Karena Allah sungguh mengasihi umatnya, Tuhan ingin mereka berbalik kepada Tuhan, melakukan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali diingatkan pertobatan. Bertobat itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Allah ingin kita datang kepadanya. Kita mengakui akan segala dosa-dosa kita. Dan kita yakin
bahwa Allah yang Maha Kasih, Dia mengampuni akan segala dosa kita. Teguran yang kita dengar melalui hamba Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, melalui rekan-rekan Tuhan ingatkan kita. Kiranya itu membuat kita menyadari akan keberdosaan kita dan kita kembali kepada Tuhan. Dan kita yang sudah merasakan keselamatan daripada Tuhan, Kristus yang sudah mati di atas kayu salib menebus hidup kita, kiranya membuat kita untuk terus mau belajar memuliakan Tuhan. Tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi belajar untuk memuliakan Tuhan di dalam sikap perbuatan kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kembali kami diingatkan bahwa Engkau Allah sungguh mengasihi kehidupan kami. Namun ketika kami hidup tidak mendengarkan suara Tuhan, kami tidak dengar-dengaran kepada kebenaran firman-Mu, maka Engkau Allah juga Allah yang adil, yang akan menghukum akan dosa-dosa kami. Ini kami Tuhan, biarlah kami hidup di dalam pertobatan tiap-tiap hari, dan kami terus belajar memuliakan Engkau di sepanjang keseharian kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.